Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini hari pertama bagi kita untuk bertemu secara online di tahun baru ya 2025. Semoga berharap semua sahabat yang hadir di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan menghadapi tahun baru dengan penuh optimis, penuh apa ya, semangat untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Izin saya membuka acara hari ini dengan agama saya, agama Islam ya. Mari kita membacakan Bismillah terlebih dahulu supaya keberkahan em, dan keberkahan dari setiap ilmu yang kita terima hari ini kita bisa terima dengan maksimal dan ilmunya, pengalamannya nanti bisa kita terapkan ke kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan dulu sebelumnya, bagi mungkin ada beberapa sahabat di sini yang belum kenal ya. Salam kenal dulu, saya Sinta Ratnasari. Saya ibu rumah tangga dengan 4 anak, tinggal di Bandung. Kemudian profesinya apa sih? Tentu yang utama sih ibu rumah tangga. Kemudian saya juga aktif di komunitas bela diri khusus perempuan di Bandung. Beberapa kali tuh saya ke Bali tuh untuk berlatih dengan apa ya guru besar saya yang berasal dari Inggris tuh, Kanco Steve. Beliau tinggal di Denpasar, jadi beberapa kali saya pernah berlatih di sana. Kemudian di tahun lalu 2024 pencapaian saya adalah membuat atau membentuk satu grup belajar grafologi bareng Sainta. Jadi saya membentuk Sainta Grafologi dengan tujuan ingin mengajak teman-teman untuk belajar grafologi bersama. Ini siapa ini Ibu? Assalamualaikum. Ini ibu saya, Saita, Mama Fatona dari Majenang. Oh, Sama anak Masya, yang kedelapan itu, yang ragil. Masya Allah Ibu, selamat datang. Bahagia sekali dihadiri Ibu. Hatur nuhun, hatur nuhun. Terima kasih. Iya, Aduh, makasih kalau Mama. Masya Allah, ini saya jadi kebayang dan saya paham kenapa seorang Teh Ana itu sosok yang sangat semangat, sangat inspiratif buat saya karena adanya sosok ibu yang keren banget kayak begini Teh Ana. Ketika Teh Ana sharing hari ini, ibu hadir. Aduh, kalau saya pasti Iya. nggak akan kuat. Dan ibu saya baru 80 tahun usianya, Saita. Masih muda. 80 tahun sehat gini, ibu. Iya, Alhamdulillah. Aduh, ini kalau kalau Sunda nama piconteun, cina apa ya yang ngerti bahasa Indonesianya piconteun, sosok yang harus diikuti, yang bisa kita jadikan contoh gitu. Ibu nih di usia sekian masih semangat, masih Amin. sehat. Masya Iya. Allah, hatur nuhun Ibu, terima kasih. Semoga kehadirannya memberkahi kita semua ya Ibu. Amin. Oke, hari ini kita mau ngapain sih sebetulnya? Jadi teman-teman, izin hari ini kita akan ngobrol bareng sama Teh Ana. Nah, Teh Ana ini saya kenal tahun lalu, tiba-tiba ada aja masuk di grup gitu kan, di grup grafologi. Nah, ketika saya mengenal beliau, kan suka kepo gitu ya. Ini siapa sih kok di grup teh aktif, bertanya, sharing sebagainya. Ternyata, ih, banyak hal yang saya belajar dari beliau. Salah satunya saya mulai belajar kompos dari beliau gitu kan. Yang sampai sekarang ini masih diperjuangkan karena masih aja gitu gitu teh. Jadi masih masih geli lihat si maggot imut itu. Dan ternyata kalau boleh saya sharing nih ya, saya pengen melihatin ke teman-teman seperti apa sih sosok Teh Ana ini dan nanti karena kita di sini grupnya grup tentang grafologi, nanti juga kita akan sharing, kita akan kupas-kupas sedikit
tulisannya Teh Ana nih seperti apa ya Teh Ana izin ya, karena sudah izin ya Teh Ana ya untuk Mangga, kita mangga. sharing. Iya, dengan Jadi senang hati. iya, jadi kita bisa paham kenapa Teh Ana sosoknya seperti sekarang karena tulisannya begini, ternyata cocok gitu. Jadi siapa tahu nanti teman-teman bisa belajar juga, oh iya ya, kalau tulisannya seperti ini berarti orangnya begini, oh berarti kebayang gitu. Eh, dan ketika kita ingin bukan menyerupai ya, karena ketika kita ingin menyerupai seseorang, tentu masing-masing punya ciri khas sendiri. Tapi karakter baik yang kita lihat dari seseorang tuh bisa loh kita bentuk juga lewat tulisan tangan kita gitu. Nah, sekarang saya izin ya men-share seperti apa sih sosok Teh Ana ini. Teman-teman bisa lihat, bukan yang ini. Bentar. Hmm, oh iya. Udah kelihatan ya. Nah, ini keluarga bahagia beliau. Putra-putri berapa teh anak? Saya putra satu, putri dua. Alhamdulillah yang dua sudah menikah, yang ragil SMA kelas 3 Seita. Oh, yang tengah ini ya. Ini yang pertama, Oh, anakku, ini yang Fikri. pertama. Oh, Masya Iya, Allah. Ini kita doakan semoga Teh Ana dan keluarga mendapatkan kebahagiaan. Jadi apa? amin. Keluarga sakinah mawadah warahmah yang selalu bahagia bersama di dunia maupun di surganya nanti ya. Amin, Seita. Nah, teman-teman, kedengaran nggak suaranya? Ini Suaranya enggak kita kedengeran lihat sih. ya bagaimana aktivitas Teh Ana sehari-hari. Kita dipercepat dikit nih. Nih, bagaimana Teh Ana itu memisahkan sampah-sampah yang sampah kering, sampah plastik gitu dipisahkan ya Teh Ana ya. Kemudian ini nih, ada yang senang gak sih lihatnya? Ini magot-magot yang imut dan menggemaskan. Selain untuk apa namanya? eh Magot ini nantilah Teh Ana yang lebih tahu, paham. Nah, ini dan menghasilkan tanah-tanah yang sangat luar biasa nih ya, subur ya Teh Ana ya. Ya, kompos Ini juga untuk kebayang ayamnya tuh nih pasti sehat dan bernutrisi tinggi bahagia. ya. Dan bahagia, bahagia pastinya ayamnya teh. Iya bahagia. Nah ini sekilas tentang Teh Ana, beliau juga sering menjadi narasumber di beberapa acara yang terkait dengan lingkungan hidup. Dan beliau juga ini ya waktu bikin sabun itu ya Teh Ana bukan dari minyak. Iya, memanfaatkan minyak jelantah menjadi sabun yang bisa dipakai dan ramah lingkungan, Saita. Ya, ya luar biasa. Kebayang ya kemarin saya di Bandung itu lagi membludaknya sampah di mana-mana. Saya tuh jadi keinget Teh Ana gitu. Duh, seandainya di setiap apa ya di setiap RW, di setiap RT tuh ada dua Teh Ana gitu di seluruh Indonesia. Aduh, ini Indonesia tuh bakalan terselamatkan dari sampah dan terkadang eh, saya belajar banget dari Teh Ana bagaimana memisahkan sampah kering, plastik dan sebagainya. Kemudian nih buku beliau ya yang buku bersama ini saya juga sudah baca luar biasa sekali. Ya, Eh, Pokoknya keren lah Teh Ana nih. Nah sekarang Teh Ana.
kita mulai ngobrol-ngobrol yuk. Karena sebetulnya Teh nanti Oh iya. sehari-harinya gimana sih Teh Ana kegiatannya? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya Saita. Ini juga salah satu cara Allah mengangkat diriku untuk menjadi semakin banyak terkoneksi dengan jaringan-jaringan yang membuatku semakin berproses gitu Saita. Jadi perkenalkan saya Ana Rohana Salama. Saya lahir di Cilacap 50 tahun yang lalu. Kebayangkan aku aja 50 apalagi ibuku kan gitu. Anak keempat dari 8 bersaudara. Ibu saya sekarang 80-an, saya 50-an, jadi jarak aku dengan ibuku 30 tahun. Tapi dulu ibuku menikahnya mungkin masih masih muda Seita. Jadi Mm-mm. anaknya 8, anaknya 8 masih muda-muda, ibuku juga masih muda gitu. Ya gitu dah Oh, pokoknya iya. saking bahagianya punya ibu gitu. Terus Teh Ana gimana cara membagi waktunya Teh Ana antara kan eh, jadi ibu rumah tangga, terus ngurusin yang sampah yang itu tuh bukan bukan karung sih plastik tapi segede itu tiap hari diangkutnya Teh Ana. Sebenarnya nggak juga sih. Maksudku, aku itu berproses menjadi pegiat lingkungan, ya bertahap, bertahap. Yang tadinya nggak kenal, kemudian menjadi pegiatnya. Hmm. Eh, Membagi waktunya memang itu drama-drama tersendiri antara diriku dengan suami dan anak-anak gitu, Saita. Terus Tapi berproses-berproses, akhirnya ya aku mengambil ruangan sedikit aja, selebihnya untuk keluarga gitu, Saita. penasaran dong Teh Ana gimana apa pencetus yang membuat Teh Ana tergerak ingin menjadi ingin ingin peduli lingkungan gitu dengan sampah, memilah sampah, dengan memelihara maggot dan sebagainya. Sampai hari ini pencetusnya apa sih Teh Ana? Eh, Kalau kalau boleh flashback gitu cerita. Kalau kalau pecetus asma kan udah jelas teh ya, udara dingin atau banyak pikiran, nggak punya uang, itu langsung sesak napas, langsung asma kumat gitu Saita. Tapi kalau pecetus tentang kegiatan lingkungan ini, itu aku tidak bisa menjadikan sebuah rumusan karena tiba-tiba aja aku udah terjerumus gitu Saita. Dari Oh, mulai aku datang ke kampung Islam Kepaon di Bali, berproses dari aku menikah di sini Saita. Ketika aku hmm, hidup di tengah-tengah masjid yang besar, ada sungai, dan di situ mulai banyak ada sampah-sampah yang dibuang ke sungai. Asal hmm, mulanya gitu loh, Saita. Dari situ tergerak gitu ya. Iya, di situ aku gemes karena aku merasa itu bisa loh dikelola, dipisahkan, dibawa ke TPA. Bisa, bisa, bisa gitu dalam bayanganku. Dan aku Hmm. mencoba untuk mulai menghadirkan diriku menjadi sukarelawan di kampungku gitu. Itu kira-kira berapa tahun yang lalu? Kalau asal mulanya sudah dari 10 tahun yang lalu, Saita. Oh, Dari aku iya. mulai jadi cleaning service di sekolah SD. Cleaning Hmm. service itu kerjaannya menyapu sekolah, membersihkan sampah, menguras WC. Dan itu aku dibayar. Padahal di rumah aku nggak pernah kerja seperti itu, gitu, Saita. Hmm. Luar biasa. Jadi kan, jadi kan itu cara Allah memaksa diriku untuk mulai mencintai lingkungan, gitu. Mm-mm. Ya, karena kebayangnya setiap apapun yang ada di lingkungan kita kan kita nanti akan dihisab ya. Ya. Apakah ada kontribusi kita eh, di di lingkungan tersebut gitu. Misalkan ketika lingkungan kita kotor, apakah kita sudah ikut membersihkannya atau apa kontribusi kita terhadap sekitar kita kan nanti ada pertanggungjawabannya kayaknya ya Teh. Seperti itu Nah, ya. itu dia. Iya, itu yang Mm-mm. membuat saya berpikir aku tidak bisa mengubah orang lain, tapi aku mengubah diriku untuk mulai dari apa yang aku bisa gitu. Nah, Aku bisa bawa itu. dua, aku bisa bawa dua kresek, aku bisa bawa dua kampil, aku bisa naik motor, aku nggak usah menunggu DLHK untuk mengirimkan truk karena itu nggak mungkin. Apalah kapasitasku untuk meminta dinas lingkungan hidup mengirimkan aku truk kan gitu. Aku hanya bisa bawa pakai motor. Ya udah, aku kerjain aja itu berulang-berulang dengan semua proses dan dengan semua konsekuensi yang ada. Itu yang membuat aku menjadi semakin kuat untuk bisa melalui jalur lingkungan itu gitu, Saita. Keren, keren. Ini Ya. kebayang nggak teman-teman ya?
seandainya pernah nggak teman-teman nih peserta yang hadir di sini ngalamin seperti saya? Ketika di dalam perjalanan, kita tuh ngelihat tumpukan sampah. Terus kita cuman gini, ih jorok banget, kemana sih pemerintah teh? Mending nggak peduli, nggak dibersihin gitu ya. Itu nih saya dulu nih ya, sebelum kenal Teh Ana. Kayak kayak protes gitu. Merasa diri ini sudah membuang sampah dengan benar dari rumah, dikresekin, semuanya disatuin gitu kan. Terus ketika melihat di luar sana, eh, terus yang saya ini mas saya gitu ya, yang saya respon saya waktu itu cuman ngeluh dan protes gitu. Ini kemana sih kok cuman begini aja? Habis gitu ketika saya mengenal Teh Ana dan beberapa teman yang sudah melakukan peduli lingkungan, ternyata siapa tahu sampah yang numpuk di jalan itu adalah sampah saya gitu Teh. Dan saya tuh kebayang nanti ya Allah ketika di Yaumil Hisab nanti Allah tuh eh, apa ya bertanya, Sinta, kamu tuh saat itu saya lihat kamu protes, padahal tahu nggak itu tuh ada sampah kamu di situ. Kamu yang kontribusi membuat lingkungan ini teh jadi begini gitu kan. Nah, semenjak itu saya mikir, ya ya Allah, apa yang bisa saya lakukan walaupun sampai saat ini saya merasa belum seperti Teh Ana yang luar biasa ini. Saya baru memisahkan si plastik kering, terus misalkan ada plastik yang basah saya cuci dulu sampai bersih, terus saya keringin, terus saya satuin gitu. Terus sampah dapur saya jadiin kompos seperti yang tadi ya, keluar maggot-maggot kecil itu udah saya lakukan juga. Kemudian yang kertas-kertas Tiana tuh yang kayak dus-dus gitu kan ya, saya pisahin Hmm. juga. Terus yang botol-botol, setidaknya itu yang baru saya lakukan Tiana, tetapi paling enggak saya punya kontribusi, saya bisa mempertanggungjawabkan ya Allah saya sudah berusaha, ini yang baru saya mampu gitu. Nah, teman-teman di sini mengajak juga, yuk kita sama-sama bukan hanya belajar grafologi doang hari ini, tetapi belajar bagaimana dari Teh Ana, beliau memper apa ya, peduli lingkungan gitu. Mulai dari diri, kemudian bisa nyebar ke orang lain gitu ya. Nah, Teh Ana, Ya, kan kembali ke yang kompos nih ya, karena kan kebanyakan yang saya alami nih ya, ternyata sampah dari rumah tangga itu luar biasa banyak, kayak kulit-kulit sayuran, sisa makanan, Tiana kan banyak ya. mm-mm. Itu prosesnya ini siapa tahu di sini ada teman-teman yang baru kebayang nih sampah sampah dapur tuh digimanain sih Tiana, proses dari awalnya dulu nih ketika Eh, dibuang apa udah dikupas misalkan atau ditumpukin sisa-sisa makanan terus diapain teh? jadi gini, Seita, apa namanya, perjalanan tadi itu, ketika aku juga sama kayak Seita protes dengan pemerintahan, kemudian sibuk sibuk gibahin pemerintahan, apa sih kerjaannya, udah digaji, udah digitu kan gitu. Jadi memang semua ada prosesnya. Ada waktuku yang gibah habis-habisan, protes habis-habisan. Setelah itu terpuaskan dan mendapat banyak jawaban, ada proses peningkatannya. Ternyata emang ada waktunya untuk protes, tapi setelah itu berhentilah. Alirkan energi protesmu untuk kembali ke dirimu, bergeraklah sebisa kamu gitu. Karena Hmm. ketika kamu sudah bergerak dan ada cahaya, walaupun itu kecil gitu ya, maka itu jauh lebih baik daripada heboh bikin demo-demo-demo habis seminar seminar menyeminarkan hasil seminar kan gitu teh. Itu kan jadi tidak bergerak-gerak. Nah, kemudian saya fokus kepada diri saya, terus berbenah-berbenah, kumpul dengan komunitas lingkungan hidup, kumpul dengan orang-orang yang sebelumnya udah marah-marah duluan dengan pemerintah. Jadi dia bilang, percuma Bu Ana, karena pemerintah juga sibuk dengan urusannya. Maka bekerjalah sesuai dengan porsimu. Seperti tadi saya nggak mungkin seperti saya, bawa motor naik gerobak ke tempat sampah. Karena saya lebih diperlukan untuk menggerakkan dari pena saya, dari grafologi. Nah, jadi masing-masing emang udah punya porsi. Aku juga nggak mungkin seperti saya ilmu bela diri gini-gini karena aku juga punya tupoksi masing-masing gitu lah. Nah, Mm-mm. dari kolaborasi inilah saya tak angkat aku untuk lebih banyak lagi bergerak,
Aku juga mengangkat teman-teman yang sebaya denganku untuk bisa praktek dari apa yang aku bisa. Gitu, Hmm, Saita. iya, iya. Jadi saling saling apa ya? Saling ngangkat, saling menghebatkan. Terus kita sama-sama kolaborasi di bidang kita masing-masing gitu ya, Teh ya. Ya, jadi kayak ibarat kue nih, aku punya kue ini Bu Ana punya masakan ikan asin apa, ini punya beras apa. Nah, itu yang kita ambil. Jangan Hmm, kamu utangnya banyak, kamu heboh, kamu gini. Ah, itu mah nggak penting. Semua juga tahu kalau kita bobrok kan gitu. Jadi kamu punya apa, ayo kita ramu menjadi satu. Ah, itu menjadi sebuah tindakan yang benar-benar nyata. Jadi oh, kembali ke tadi ke yang masalah masalah kompos, bahwa sampah yang paling banyak itu kalau kita bilang 100%, 10 angka ya, itu yang 8 dari ibu rumah tangga, dari dapur kita. Yang 20% cuma dari industri, dari ini, dari itu gitu loh. Sehingga kalau kita fokus kepada yang 80%, nggak usah dengan hebohin ada mikroplastik, ada lautan, ada apa, nggak usah. Nggak usah kita bicara itu. Itu ada nanti yang mau berbicara. Kita fokus aja kepada dapur kita. Hari ini lo masak apa? Hari ini sampahmu apa? Cegah sampah dari luar, kelola yang di dapur. Kalau 100 orang bergerak di dapur aja, ayo duduk manis, dia urusin dapurmu. Setelah sebulan, baru kita laporkan kepada alam semesta. Ini loh, kita sudah sekian segini nih. Habis itu pindah lagi langkah. Jadi lebih tertata, ada waktunya demo, ada waktunya nangis, ada waktunya bergerak, gitu Saita. Sekarang kita punya manajemen waktu yang ternyata waktu itu yang paling berharga Saita. Seburuk apapun orang itu, sejelek apapun kita, kalau masih ada waktu, masih ada harapan. Tapi kalau sudah dicabut waktunya, nanti mau ngapain? Nggak bisa mm-mm. ngapa-ngapain. Habis Iya, sudah kontrak kita di dunia. benar. Sedih pisan Ya kan? Kita Allah. ngejar lain-lain, yang Allah berikan waktu, kita nggak bersyukur gitu, Saita. Hmm, Waktu ternyata yang paling penting. Itu aja betul, sih. betul. Iya. Luar biasa. Tiana, Tiana juga kan salah satu penggerak ada grup Go Green Din ya. Iya. Nah, itu tuh apa Tiana? Siapa tahu teman-teman di sini ada yang bukan bagian dari Go Green Din terus pengen ikutan Go Green Din. Nah, itu teh apa Tiana? Ya, jadi itu juga sebuah anugerah kepadaku yang diberikan Allah karena aku sudah bergerak lalu lalang di sampah. Yang ketika orang lain mencibir atau bau gitu ya, ada Bu Ana lewat, bau kan gitu. Ada kayak gitu Saita. Ingat Bu Ana, ingat sampahnya, bukan ingat kebaikannya, ingat baunya. Ada yang kayak gitu. Tapi sisi lain Allah juga hadirkan, ada orang yang peduli. Aku bayar kamu, Rohana. Kamu isilah Go Green Din ini untuk tempatmu menyalurkan semua yang kamu punya. Aku diberi gaji, diberi upah untuk mengelola karena Allah sayang gitu, Saita. Lewat Hmm. Ibu Brenda, pemilik uh, Go Green Din-nya. Itu sudah Itu jadi hampir 3 tahunan mungkin. itu tuh jadi grup WA ya yang saya tahu. Yang Mm-mm. penggerak lingkungan gitu ya semuanya. Terus yang jadi dibahasnya tuh bagaimana kita menjaga lingkungan dengan eh, apa ya memisah sampah, memaksimalkan apa yang ada gitu Teh Hana ya. Lebih dari itu. Jadi Lebih dari itu. Ibu Brenda itu berserta pengurus Go Green Din. Ada 5 orang atau berapa ya? Ada Bu Brenda, Kak Via, Mbak Hana, Mbak Haftarina, Bu satu lagi siapa aku lupa. Maafkan aku. Jadi mereka itu membentuk itu untuk memberi edukasi kepada ibu-ibu sebagai ujung tombak ketahanan sampah dan pangan. Di situ diberikan ilmu-ilmu tentang lingkungan yang berbasis agama gitu ya Saita. Oh, tapi Go berarti Green yang Din gitu. masuk ke situ yang boleh ikut gabung ke situ siapa aja Teh Hana? Kalau setahu saya yang gabung di situ ini khusus untuk perempuan. Jadi Hmm. perempuan-perempuan yang mereka ingin belajar mengaplikasikan ilmu tentang lingkungan sesuai dengan agama Islam sebagai khalifahnya gitu Saita. Khalifah dari bumi adalah perempuan, ibu. Ketika ibu berhasil kita jadikan fondasi, maka ayah dan anak Allah akan ikut gitu Saita.
Ya, ya, Itu sih karena yang saya tahu. karena kita sebagai perempuan itu yang mengelola di rumah, khususnya di dapur sebagai apa ya, yaitu sumber dari semua sampah itu kita yang ngelola yang di dapur itu ya Teh Ana. Ketika kita bisa ngelolanya dengan baik, maka insya Allah lingkungan di luar juga diharapkan lebih baik juga gitu Teh Ana ya. Ya, betul. Semacam kayak madrasah. Ibu adalah kepala sekolah di rumah itu gitu. Ketika ibu Hmm, bisa mendidik anak-anaknya untuk pilah sampah dari dapur, maka anak-anak keluar itu akan menjadi cahaya bagi lingkungannya. Aku hmm. aja yang sudah berapa tahun mengelola, di dapurku masih sering berkelahi saya. Berkelahi sama suamiku, sama anakku. Ini pisahin dong, kan gitu. Itu kan proses. Nggak Iya, apa-apa, iya. pada akhirnya kecampur lagi ketika sudah habis energinya, ya udahlah, nggak usah berkelahi. Toh juga petugas sampahnya masih mau nerima kecampur gitu. Hmm, hmm, Tapi hmm. kalau ada lagi energi yang baik, ulangin lagi, ulangin lagi. Jadi hidup itu ya pengulangan dari hal-hal kecil menjadi sebuah kebiasaan yang baik gitu sih kalau menurut Hmm, saya hmm, gitu. hmm. Betul, betul. Jadi teman-teman bisa kita tarik pelajarannya dari obrolan singkat Teh Hana ini bahwa mungkin ada saatnya kita protes sebagai bagian dari kepedulian, katanya Teh Ana. Justru kalau Harus, kita harus nggak, itu. kalau kita nggak protes, malah kita jadi lalai dengan lingkungan gitu, nggak peduli. Pembiaran namanya saya. Mm, Pembiaran, mm. jayus, tidak peduli, sibuk dengan diri sendiri, self Nah, self apa itu saya sibuk dengan ya, diri sendiri ya, itu yang iya. negatif Justru gitu. tadi, jadi di awal dari protes itu, maka ada kepedulian di situ, kemudian tumbuhlah keinginan untuk memperbaiki dari diri sendiri. Itu yang Ya, saya poin ya, dari Teh Ana dapat. Nah, poin betul. ketika kita sudah memperbaiki diri tentang apa yang kita proteskan tadi, maka eh, apa namanya ya, kebayang di Indonesia ini ada berapa ratus juta orang, terus setiap orang punya kepedulian yang sama. Insya Allah masalah sampah ini akan bisa teratasi gitu. Karena saya lihat di beberapa tempat kan nggak tahu nih kalau di tempat Ana apakah sudah seperti ini apa enggak. Jadi si sampah itu bisa ada yang jadi bahan bangunan, ada yang bisa diproduksi jadi furniture misalkan ya, atau misalkan Ada, udah eh, mulai. eh, nah kayak gitu kan, kayak tadi Teh Ana saya lihat minyak jalanta tuh bukan dibuang tetapi diolah jadi sabun, kan itu luar biasa ya. Dimana yang awalnya dibilang sampah yang harus dibuang atau dibuang gitu, ternyata bisa kita olah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu Iya, keren banget betul itu. betul. Dan Terima semoga kasih. kisah Teh Ana di Peduli Lingkungan ini bisa menyemangati kita nih, mematik semangat kita. Ah, saya juga pengen memulai seperti Teh Ana gitu, seperti yang saya lakukan. Ya, pisah-pisah dikit lah gitu, sampah-sampah gitu, yang plastik, plastik. Jadi enggak disatuin semua yang plastik, yang kertas, yang sampah dapur dan sebagainya disatukan itu justru yang membuat atau menjadi bagian kita menyemari lingkungan kita menjadi kurang baik, sehingga saya tuh mikirnya gini Tana, apa yang saya lakukan hari ini itu terkait sampah ini ya akan Ya, menjadi beban untuk anak saya yang di oh, masa depan gitu. Itu generasi saya selanjutnya gitu ya, generasi generasi penerusnya selanjutnya. ya. Hmm. Jadi kebayang, saya mikirnya gitu Teh Ana, ketika saya membuang sampah, aduh, kebayang ini nanti seperti apa lingkungan di lingkungan saya pas anak saya udah gede gitu. Kalau saya saat ini masih bisa menikmati alam masih hijau ya, udara segar. Kalau nanti anak kita gitu, teman-teman, apakah masih bisa menikmatinya seperti kita hari ini? Nah, bisa jadi itu bagian dari kontribusi kita gitu. Maka, yuk Eh, saya mengajak teman-teman juga untuk ikut peduli lingkungan seperti yang Teh Ana lakukan. mungkin ini tambahan Seita, tambahan Ya. ya. Ah, ah, Kalau ah. selama ini kan kita selalu mengenal ada infak ke masjid, sedekah, amal jariah, kan gitu ya. Tapi di edukasi ibu-ibu perempuan
belum ada bahwa pembalut itu adalah dosa jariah. Membuang plastik yang besar, kita sering makan citatos yang harga 1.000 atau 10.000 ya. Kan kita makan cuma seupil tuh, habis Mm-mm. kan? Tapi plastik kemasannya kan keren itu, gede, plastik tebel. Itu sampai kapan dia akan dibuang dan membuat polusi dalam tanah? Itu yang Mm. anak-anak dan ibu-ibu tuh belum paham bahwa itu adalah sebuah dosa jariah yang kalau kita sekarang edukasi akan sedih loh ngelihat ada citatos makan habis, pasti kita akan merasa ya Allah ini masih tega buang ke sana, 10 tahun nggak akan hancur. Nah kayak gitu. Jadi hal-hal sensitif yang kita hubungkan dengan kebaikan sebutir debu pun Allah akan catat, itu kan ada ayatnya. Kenapa kita tidak tahu kalau membuang sama plastik 10 tahun itu juga menjadi sebuah dosa yang lebih dari sebutir debu. Nah, hal-hal ini kan yang jarang oleh umat Islam diangkat menjadi sebuah kajian go green deal. Belum masuk ke dalam bahwa itu bukan agama, itu mah plastik, styrofoam, sedotan. Aduh, apa sih itu dipikirin? Apa sih kan gitu. Padahal itulah asal mula dosa jarah yang umat Islam lakukan. Jadi kalau dari kita cukup sedikit aja dah, nggak usah neko-neko, di dapur diberesin, ada citatos, ada botol, ada ini, fokus dengan apa yang kita lakukan hari ini. Sedikit yang nyaman dan kita nggak cuma teori, tapi beneran praktek. Kalau kita punya pembantu, bilangin ke susternya. Kalau kita punya asisten, bilangin ke asistennya. Ada banyak ibu-ibu yang berkelahi dengan suami dan pembantunya, terus putus asa. Nggak masalah. Walaupun kecampur lagi di tukang sampah, itu dosanya tukang sampah, bukan dosa kita. Jangan ikut-ikutan tukang sampah, beli digabung lagi. Tukang sampah digabung karena dia repot, dia capek. Kita kan nggak capek. Mereka Iya. nggak tahu tukang sampah itu harus ngambil 100 petugas, harus dipisah, harus dimarahin. Gini-gini belum makan, belum minum. Aduh sedihnya saya kalau pas sedang Belum ngambil gaji sampah. sedikit ya. Iya, sedang ngambil sampah cuma ditanyain aja, Bu Ana kok baik sekali, Bu Ana kok gini, Bu ya kasih minum apa? Ini Bu Ana minum. Baru nanya. Ah, itu kan juga sesuatu yang orang tua perlu lakukan kepada anak-anaknya untuk lebih empati kepada para petugas sampah. Gitu Mm. ya. Iya, Sepele Masya sekali tapi Allah. kalau nggak pernah dilatih, nggak peka jadinya. Aku peka, aku jadi tukang sampah. Mm. Jadi aku Iya, aku iya. ajarin anak-anakku ada pemulung kasih dia sekedar air atau mau kopi Pak atau mau apa, ajarin lah. Ibu pernah rasanya mau mati nggak punya uang, ada orang ngasih air minum pas bawa sampah, itu doa mengalir sampai ke langit tujuh gitu saya saking bahagianya dikasih air minum. Masya Allah. Iya, Tuh itu teman-teman udah dari hal kecil aja ya. Kayak tadi tuh bungkus citato atau apa plastik yang kita buang bisa jadi dosa jariah. Astagfirullah. Jangan sampai seperti itu ya. Aduh ini nuhun Teh Ana sudah diingatkan. Dan bagaimana sama-sama. sikap kita dengan memberikan kebaikan sedekah segelas air minum untuk Iya. petugas sampah itu Masya Allah ya. Terus udah di apa diberi air minum, kemudian kita memberikan sampah yang sudah pisah-pisah, kan Ah, memudahkan itu mereka. itu Banyak. surga bagi petugas sampah. Itu ada rongsokan udah giniin, alhamdulillah. Itu ada kardus, alhamdulillah. Ketika banyak alhamdulillah dari orang lain, maka hidup kita akan semakin mengalir kebaikan yang Allah berikan Nah, gitu. tuh teman-teman catat bagaimana dengan hal yang kecil tetapi ketika berkah banyak tambah banyak buka keberkahan yang kita dapat ya, yang Karena Allah. doa-doa mereka yang kita buat bahagia tanpa sadar gitu loh. Masya Allah. Pokoknya mah kalau ngobrolin tentang lingkungan sama Teh Ana mah bisa nggak ada habisnya. Luar biasa karena tentunya kita pengen banyak ngobrol tentang lingkungan, tetapi izin kita juga ingin berbagi cerita dengan Teh Ana tentang bagaimana beliau mengenal grafologi. Nah, Teh Ana mengenal grafologi mulai berapa tahun yang lalu? Nah, sekarang asal mula aku menjadi seperti ini, betul-betul ada banyak kurikulum dalam kehidupanku, Saita. Kurikulum dalam keluargaku, aku dihajar dengan kurikulum yang membuat aku pepet ke tembok,
terus nggak bisa lagi bergerak, Allah berikan aku ujian, Allah berikan aku banyak jedoran-jedoran kehidupan gitu Saita. Ternyata itu salah satunya dari tanda tangan yang aku buat setelah Oh, aku flashback. yang dulu gitu. Iya, setelah aku flashback kehidupanku selama ini, salah satunya ternyata aku yang memanggil, aku yang membuat derita ini berkepanjangan gitu Saita. Tanpa Hmm, sadar gitu loh. Tanpa sadar aku yang memanggil semua tragedi dalam hidupku. Tanpa sadar aku memelihara singa dalam rumahku, dalam diriku sendiri. Tanpa hmm, sadar. Ini setelah aku kenal grafologi gitu Saita. Aku hmm. bisa ngomong seperti itu. Terus berusaha untuk memperbaiki gitu ya, baik tulisan maupun tanda tangannya. Iya, ketika pertama kali kenal grafologi, aku tuh punya teman namanya Dokter Mita. Dia sahabatku dan dia duluan kenal grafologi daripada aku. Hmm, Dia lebih kenal duluan. Nah, suatu hari dia bilang gini, Bu Ana, coba nulis gitu. Tulislah cerita apa aja, 3 paragraf, pembukaan, tengah, penutup, tanda tangan. Waktu itu berapa tahunnya, 5 tahun yang lalu mungkin. Aku tulis di kertas putih biasa itu, nulis dengan PD-nya gitu kan, seperti biasa. Lalu dilihat sama dokter Mita, kamu ini hidupmu banyak luka, kamu ini terlalu baper, kamu itu, kamu nggak pernah tepat waktu, kamu terlalu banyak ambisi sehingga tulisanmu naik ke atas, lalu kamu kehabisan energi. Gitu. Banyak hal yang ternyata itu benar semua, Saita. Dan aku hmm, terkaget-kaget, ah bener kok tahu kan gitu. Itu awal aku masih masih polos gitu, belum paham bahwa ternyata ada ilmunya gitu Saita. Wah keren hmm, banget gitu kan. Lalu aku belajar dengan Coach Afif sebelum kenal Saita. Itu dari tahun 2020-an kayaknya Saita. hmm, Jadi menulis sebulan, kemudian aku juga ikut kelas yang apa itu future hmm, futur. hmm, Itu juga kemudian di grup itu ada Saita yang masih pemalu, masih kayaknya, aduh polos banget ini dari Bandung gitu kan. Ikutan gabung Saita ya gitu kan. Polosnya gitu kan. Waktu itu gitu Saita. Lalu aku ikut grupnya Saita dan semakin berani berdiskusi karena kita sama-sama perempuan. Saita juga menanggapi dengan serius apa yang aku diskusikan. Akhirnya jatuh cintalah kita dengan Saita dan grafologi. ya Gitu Allah. Saita. Terus Iya. Teh Ana setelah memperbaiki tulisan sama tanda tangan, ada perubahan nggak atau apa yang Teh Ana rasakan setelah memperbaiki tulisan sama tanda tangan? Awal dari perubahan tulisan itu kan aku tidak memikirkan akan ada perubahan ya. Yang penting aku ikuti prosesnya, stepnya. Ketika disuruh nulis huruf G-nya bagusin, ada kantungnya, huruf A-nya bagusin, dan terutama huruf kantung itu semua awalnya aku berantakan semua ketika aku lihat. Yang segitiga, yang ada kantungnya. Wih, sadis sekali ternyata hidupku gitu. Wah, sadis, sadis pisan ternyata aku sendiri yang mengundang semua bencana dalam hidupku kan gitu. Jadi aku perbaiki Saita. Perbaikinya itu pun ikut kelas berkali-kali Saita, nggak lulus-lulus. Karena kan dalam sebulan itu harus menulis rutinnya pagi sore 10 menit. Wah, ini masih kadang belum ini. Itu pun sudah sangat membuat diriku grafiknya naik Saita. Dari segi perasaan yang tadinya aku pemarah, aku cepat emosi, cepat ini, cepat itu, karakterku berubah seiring dengan tulisanku yang kata orang cantik banget. Kata orang yang belum tahu gitu loh. Nanti Kalau kita kata lihat saya tulisan mah Teh Ana masih seperti ini apa. gitu. Iya. Hmm. Jadi itu benar-benar membuat aku semakin cinta menulis, Saita. Aku minta Hmm. suamiku beliin beliin hadiah dong untukku apa pulpen. Masya Allah, Ya, romantis jadi dia jadinya ya. dibeliin pulpen gitu. Walaupun suamiku belum nulis, tapi dia sudah kontribusi, kasih aku pulpen, kasih aku kuota. Itu kan masih termasuk kontribusi Saita ya. Hmm, hmm, Jadi hmm. kayak gitu-gitu. Insya Allah. Nah, teman-teman sahabat yang hadir di sini, tadi kan kalau Teh Ana di awal beliau apa namanya ya, bermula dari diri peduli lingkungan, kemudian berpengaruh ke lingkungannya dengan membawakan isu-isu lingkungan. Nah, ternyata di grafologi juga Teh Ana seperti itu. Setelah mengenal grafologi untuk diri sendiri, beliau juga men-share ke lingkungan sekitar gitu ya Teh Ana ya.
Iya, betul. Karena saya dengar apa yang kamu bisa dan kamu ajarkan, maka itu akan kembali kepada dirimu. Jangan disimpan tambah bodoh, tapi kalau disebarkan syaratnya nyebarinnya kepada orang yang belum pinter gitu, Saita. Jadi Yang belum menyesuaikan paham dengan kemampuan gitu. kita ya Teh Ana ya. Iya, iya. Jadi Masya jangan cari murid yang lebih pinter. Wah, bisa dihajar gitu. Allah. Cari yang masih belum Eh, paham, yang belum bisa Nah, menulis. Itu yang aku ambil-ambil. nah, teman-teman, bagaimana kontribusi atau sharing Teh Ana ke teman-teman lain terkait grafologi? Yuk kita lihat video berikut bagaimana eh, Teh Ana ini bergerak sharing tentang grafologi ke anak-anak sekitar. Teh Ana sampai cerita, ini tuh anak-anak siapa aja Teh Ana? Jadi saya punya temen namanya Mbak Riza. Dia punya homeschooling, Saita. Nah, saya Hmm, tuh disuruh diajarin setiap seminggu 2 kali. Ayo, Bu Ana, tolong bantu kami untuk mengajarkan grafologi. Kita ingin membuat buku, kita ingin membuat apa namanya cara belajar menulis karena ternyata banyak sekali anak-anak yang belum bisa menulis huruf A B C D karena mereka sudah iya. terbiasa membaca handphone, memegang handphone dan Hmm, jarang menulis, Saita. iya, iya. Akhirnya akhirnya ada tuh anak perempuan waktu itu sangat pemalu, sangat pendiam, tidak bisa diajak ngomong karena kan ibunya galak atau broken home gitulah. Nah, ketika saya dan dia sharing tentang grafologi, ada banyak sekali karakter yang tercipta, Saita. Baru saya bilang, Hmm, "Eh, kok Mbak Intan sekarang udah mulai sering tersenyum, kok dia udah mulai terbuka, kok." Nah, itu kan ada banyak sekali perubahan ketika dia sudah mulai menulis A B C D dengan sesuai sifat dan mustahaknya huruf sesuai grafologi gitu. Nah, ini juga ini anak-anak kelas SMP dan SD. Ada yang Kenapa nggak Teh bisa Ana nulis, tadi? ini anak-anak homeschooling SMP sama SD. Oh, oke. Ada yang nggak bisa nulis hurufnya, Saita. Nulis huruf A dari aturnya ini mereka nggak ngerti, apalagi grafologi. Nulis aja belum belum beres di ABCD-nya. Setelah Hmm, diajari dengan sangat cepat, mereka bisa karena mereka emang pintar. Hanya perlu dibuka sedikit tek kayak gitu aja, mereka udah punya potensi untuk kasih mengeluarkan semua kesempatan. yang dia punya. Iya, Masya Allah. Tuh, bagus-bagus teman-teman, tulisannya. ketika tahu aja satu tanda, dua tanda, misalkan tadi ya Teh Ana apa namanya menekankan tentang huruf-huruf yang ada di lower zone, di huruf Y, G, J, itu harus Mm-mm. tertutup panjang dan garis tegas misalkan gitu ya. Itu aja Mm-mm. satu diajarkan ke anak-anak itu kan ketika ada perubahan baik terhadap anak tersebut, ngalir pahala jariahnya ke Teh Ana ya. Amin. Oh, teman-teman tuh, kalau yang tahu satu dua huruf atau satu dua tanda tentang grafologi dan itu kita yakini, kita rasa itu baik, jangan sungkan untuk sharing ya, Tiana, ke orang-orang sekitar ya, Tiana. Setahu saya sih dulu em, memberikan penilaian kayak sombong gitu, saya sombong kali punya ilmu segitu udah gaya-gayaan jadi guru kan gitu awal. Tapi sekarang aku tahu jangan menunggu sempurna untuk berbagi gitu. Berbagilah dulu apa yang kamu punya segelas air, kamu punya mie instan, kamu punya nasi, suguhlah tamu dengan itu. Oh enggak, nggak usah dah kasih makan, nggak ada makanan enak. Loh, mereka lapar, dikasih nasi pun sudah alhamdulillah. Tambah mie, tambah ini. Karena kan ada orang menunggu sempurna gitu, Saita. Kalau ada Hmm. kambing gule, baru aku mau jamu dia. Kapan punyanya? Jadi yang ada aja dulu kita berbagi. Kalau mereka marah, ya itu urusan mereka. Kalau mereka Betul. gibahin, itu urusan mereka. Kok cuma mie instan doang? Kok cuma ini doang? Nah, ketika Sapam bisa tahu huruf G, huruf Y, aku bisa, ya itu aja yang aku pedein untuk mengolah-mengolah gitu. Betul. Nanti ketika ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, tinggal sampaikan, aduh maaf, keilmuan saya belum nyampe sini, nanti saya belajar dulu ya, gitu. Nanti kalau udah tahu, saya sharing lagi gitu kali ya, Teh Ana ya.
Itu paling mudah kita mah rendah diri sama rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati gitu. Di awal emang kita sudah setting, aku tidak sepintar yang kamu bayangkan. Aku punya bagianku segini, aku ada guruku. Gini gini gini, dan itu menjadi sebuah obrolan penting, diskusi ketika kita bertemu dengan orang baru yang dia peduli dengan grafologi. Aku juga beli buku grafologi, Seita. Beli buku grafologi pas ada harga diskon tuh, jadi semakin paham. Mhm. Ketika kita ingin tahu sesuatu, satu gini, Allah kirimkan dua gini, tiga gini, empat gini, gitu Saita. Buka aja Ya dulu Allah, kita punya keinginan apa dan seriusin gitu. keren-keren. Gimana teman-teman, ada yang dapat sesuatu nggak pelajaran dari Teh Ana, dari yang mulai tentang apa namanya, sharing tentang lingkungannya, kemudian sharing tentang grafologinya. Kalau teman-teman dapat insight-nya boleh ditulis di kolom chat ya. Nah, selanjutnya saya pengen ngajak teman-teman untuk aktif di sini. Kita bareng-bareng ngelihat tulisan tangan Teh Ana. Kemudian teman-teman coba lihat tanda apa aja yang teman-teman lihat dari tulisan Teh Ana. Ya, nanti eh, tanda-tandanya teman-teman boleh tulis di kolom chat. Terus nanti kita bahas sesuai dengan tanda-tanda yang kita lihat tadi. Sebentar ya, tadi tuh mana? Gambarnya Kak. Hmm, Enggak nampak kan? enggak. Nah, sudah terlihat nggak teman-teman ini tulisan Teh Ana? Coba cek tanda apa aja yang teman-teman lihat, yang teman-teman tahu, yang ada pada layar ini. Ini tulisannya Teh Ana kemarin ya, hari ini ya, tanggal 4 Tadi pagi. tadi pagi. Berarti eh, sangat relate dengan Teh Ana pagi ini. Emosinya, Ya, perasaannya, ini sangat Teh Ana banget pagi ini. Coba iya. teman-teman boleh tulis di kolom chat, kelihatannya apa nih yang teman-teman lihat nih, saya perbesar, coba bisa nggak ya? Nah, jadi kalau ini versi saya ya, ketika saya menganalisa tulisan tangan seseorang atau tanda tangan seseorang, jangan jangan dulu membaca apa yang dia tulis, tetapi screening dulu secara Oh, garis besar. Ini kira-kira apa nih ya yang kelihatan sama saya, kelihatan sama teman-teman, apanya nih yang paling dominan? Misalkan, oh ini baseline-nya nanjak. Jadi ke situ dulu, jangan jangan dibaca dulu tulisannya per apa huruf, gitu ya. biasanya Heeh, langsung per huruf Seita ya. jangan dulu per huruf. Eh, eh, Nanti eh, eh. ketika ada satu tanda yang di luar apa ya Bu, kalau Sundanya mah mahiwal, atau mahiwal tuh yang di Ihwal. luar keharusan misalkan, baru kita baca. Oh. Misalkan kalau di Teh Ana apa nih ya, Abnormal ini gitu teh. Kalau ada yang abnormal gitu ya, baru dilihatin lebih fokus gitu ya. ini nih Hmm, kayak gini nih teman-teman, kelihatan nggak, semakin nih, kan ini semakin kamu baik, ini agak nanjak nih ya. Terus gitu. tulisan semakin ini agak nurun dikit, terus Allahnya naik lagi, Oh iya. ya kan? Tanpa Iya, iya. sadar gitu. Nah, itu hal-hal seperti ini yang baru kita lihat secara detail tulisannya. Ini kenapa nih Teh Ana ketika nulis semakin kamu baik, semakin Allah hadirkan Ya, hal-hal iya, ini, iya. berarti ada emosi di situ ketika Teh Ana, Sedang menulis. "Eh, ini Hmm, saya tuh yakin Allah tuh menghadirkan hal-hal baik, tetapi saya merasa saya belum eh, layak untuk Allah hadirkan hal-hal baik itu." Bisa jadi seperti oh, itu. iya, Ada iya, ke iya. sedikit rasa ketidakmampuan Teh Ana, atau merasa belum layak Allah hadirkan, misalkan seperti itu ya. Iya, Ada iya, eh, sedikit, tapi kan nih sedikit.
Nah, di situ baru kita ulik lagi tanda-tanda Ada yang emosi lebih apa? spesifik gitu. Heeh. Iya, iya. Yuk, coba ada nggak teman-teman yang mau sharing, mau open mic boleh, mau ditulis di kolom chat juga boleh ya. Tanda apa aja yang teman-teman lihat dari tulisan tangannya Teh Ana. Ini saya perbesar lagi. Nih, ada yang mau sharing? Teh Atau sambil saya Kusmiati, sambil saya kenapa? bacain saya tanya, atau saya sambil bacainnya, Boleh, boleh. sambil menunggu teman-teman nulis saya bacain ya. Hmm. Mana dia? Ini aku tulisannya. Jadi saya kan ikut kelas ventriloquist boneka yang mirip-mirip Ria Susan Enes itu. Kak Ria itu loh. Nah, Hmm. sekarang di kelas saya yang ketiga disuruh menulis scripting. Scripting itu skrip atau sketsa gitu saya tanya. Jadi setiap hari saya belajar untuk berdialog dengan diri saya sendiri melalui tulisannya. Dear Diary, jurnal harian gitulah maksudnya saya. Setiap hari dalam segala hal saya membaik dan terus membaik. Every day in every way I am getting better and better. Apabila engkau telah selesai dengan satu urusan atau kebaikan, teruslah bekerja keras untuk kebaikan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu berharap. Sesederhana apapun potensi atau kemampuan atau skillmu, terus upgrade dan berbenah, maka keberhasilan menjadi milikmu. Bahkan Anda bisa menjadi yang terbaik di bidang itu. Setiap langkah kecil menuju tujuanmu adalah progres yang patut untuk diapresiasi. Tugasmu hanya memperbaiki diri. Semakin kamu baik, semakin Allah hadirkan hal-hal baik dalam hidupmu. Percayalah, mulai dari diri kita, mulai dari sekarang, dan mulai dari yang termudah yang bisa kita lakukan. Dan jangan suka menunda-nunda sebuah pekerjaan. Waktu itu sangat berharga, lebih berharga daripada harta, bahkan lebih bernilai dari segala sesuatu. Setiap waktu yang engkau jalani, selain untuk ketaatan kepada Allah, maka itulah kerugian. Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sebesar debu pun gitu ya, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Quran Surat Al-Kahfi 18 ayat ke-107. Denpasar 4 Januari 2025, Ana Rohana Salma. Itu Saita. Allah, Dan ini nikmat sekali menulis ini. Nikmat keren dan kayaknya banget. banyak hal gitu. Keren, keren. Nah, coba teman-teman, tadi sekilas sudah ngelihat ya tulisan Teana. Nah, ini saya membuat sedikit eh, analisa tanda apa tulisan tangannya Teana. Coba cocokkan dengan tanda-tanda yang sahabat lihat. Cocokkah dengan tanda yang saya lihat? Kemudian cocokkah dengan eh, pergerakan Riana sejak awal tadi tuh cerita yang dari eh, lingkungan, kemudian grafologi, apakah karakternya sama sesuai dengan tulisannya? Yuk kita baca. Nah, yang pertama yang saya lihat adalah bentuk tulisannya mengalir. Mengalir ini maksudnya adalah kebayang nggak dari satu eh, pulpen yang Teh Ana simpan di kertas, kemudian mengalir dari nih kayak misalkan menulis sesederhana. Yang ini ya, sesederhana. Iya, Itu tuh dari mulai S di atas sampai A di ujung, itu ngalir. Jadi nggak terlalu satu nafas. banyak Sat, diangkat pulpennya gitu. Nah, itu tandanya mengalir. Mengalir itu artinya seseorang dengan karakter yang orangnya juga fluid, mengalir. Kalau misalkan ketemu orang mudah bergaul,
ketika mengerjakan sesuatu hal yang baru pun mudah mempelajarinya, seperti itu Teh Ana Mudah karakternya. usai juga gitu ya. Mudah Mudah usai apa? juga ketika mudah usai, mudah berhenti ketika kehabisan energi gitu. Saking Nah, mengalirnya gitu Saita. nanti, nah, kehabisan energi nanti nih ada di bawah nih Teh Ana. Oh, ada. Heeh. Itu ya Iya, iya. kalau saya lihat. Jadi kalau teman-teman melihat tulisan yang mengalir, kalau kan ada tulisan tuh ada huruf cetak, ada huruf mengalir, huruf apa sih namanya? Huruf sambung ya. Nah, kalau memang Iya. tulisan Teh Ana ini campuran sebetulnya antara huruf sambung dengan huruf cetak. Jadi eh, Oh ya? kalau teman-teman melihat tulisan yang huruf sambung dan huruf cetak itu artinya pada saat tertentu Teh Ana bisa menjadi sosok yang sangat konsentrasi, kemudian fokus terhadap mengerjakan sesuatu hal tuh fokus dan mendalam gitu. Jadi kayak Teh Ana tuh Individu ya, mempelajari, individu gitu ya. jadi ketika Teh Ana mempelajari sesuatu itu Teh Ana ingin menggalinya sampai paham betul. Kayak misalkan Teh Ana tadi belajar sedikit tentang grafologi, akhirnya ketagihan belajar ke sana, beli buku dan sebagainya. Nah, itu tipe orang yang tulisan tangannya cetak. Nah, Hmm. tapi ada juga di sini huruf yang sambung nih, termudah. Ternya nyambung nih ya, teman-teman lihat kan? Nah, ini ternya Termudah. nyambung, Oh, terus putus, mudahnya putus. Iya. mudahnya nyambung, putus lagi gitu kan? Berarti Oh, ada iya, iya. ada saatnya Teh Ana itu mengerjakan sesuatu dengan cepat. Nih kayak semakin nih semakin dari awal sampai ujung nggak putus kan ya. Jadi Itu orang-orang yang naik. tulisannya sambung itu ketika mengerjakan sesuatu cepat gitu. Jadi Teh Ana tuh gabungan antara itu eh, mengerjakan sesuatu dengan fokus satu persatu diselesaikan gitu ya. Kemudian ketika mempelajari sesuatu tuh sampai paham betul, ingin sampai paham betul, ingin menguasai benar-benar gitu, tetapi bisa melakukannya dengan cepat dan mengalir aja, nggak merasa jadi beban gitu buat teh anaknya, Iya, iya. gitu gitu teh teh anak ya. Iya, betul-betul. Hmm. Ada Nah, kalanya kalau itu eh, di luar bayanganku sendiri, aku tuh udah berlari menerobos gini-gini terus udah nyampe gitu. iya Seolah-olah itu seperti itu Saita, karena saking teh anak mengalirnya. punya karakter cepat ketika berpikir melakukan hal sesuatu tuh cepat. Nah, teman-teman kalau ada yang melihat satu tanda atau dua tanda boleh di kolom chat ya, atau mau berbicara langsung boleh. Insya Allah kita sampai jam 11 izin ya Teh Ana. Ya, mangga-mangga. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah saya melihat baseline-nya nanjak. Walaupun teman-teman lihat nggak nih, di atas ini relatif datar atau bahkan mungkin ini karena motonya Tiana agak miring ya. Jadi saya ngelihatnya ini agak eh, turun sedikit gitu. Tapi coba Tiana ngelihat sesungguhnya ini turun sedikit atau datar. Yang Yang mana atasnya itu? nih. Ini nih yang paragraf pertama. eh nggak Aslinya. nggak ada datarnya. Naik deh sih, naik Saita. Artinya Oh nggak turun, naik, nggak. Iya, nggak turun ya. Tetapi mungkin relatif datar. Sementara yang iya bawah datar. ini nanjak banget kan ya. Oh iya, Ya kan? Teman-teman lihat ya. iya nanjak. Jadi ketika teman-teman melihat di satu kertas dengan ada perbedaan di awalnya relatif datar, kemudian di bawahnya nanjak, itu tuh mengindikasikan bahwa penulisnya tuh ketika bertemu seseorang, mengerjakan sesuatu di awal, itu dia cenderung menjaga diri. Jadi ngelihat dulu situasi, ini kayak gimana sih orangnya, ini yang dipelajari Sedih. nyaman nggak buat saya. Nah, ketika sudah merasa nyaman, langsung semangatnya tinggi gitu. Gaskeun gitunya, Gaskeun, gaskeun gitunya. benar.
Itu. Jadi kayak tadi misalkan ketika di awal-awal kita berbicara di online hari ini, Teh Ana kayak eh, apa ya menjaga diri dulu nih, saya udah bener nggak ya ngomongnya, saya ini nggak ya eh, bener nggak yang saya omongin tuh bener nggak ya kayak gitu banyak banyak Oh, dijaganya. Tapi ketika sudah nyaman, wah gaskeun aja semua diobrolin sama teteh gitu, kayak gitu. Nah, ini betul berlaku betul juga betul. di kegiatan teteh sehari-hari. Kayak misalkan berhubungan dengan lingkungan tadi tuh ya, awal-awal merasa eh, buat diri saya aja dulu gitu, misalkan gitu. Tapi setelah lama-lama ini semangatnya anak itu bisa mengalir ke banyak orang karena semangatnya tinggi banget gitu. Ini tanda atau arti bagaimana ada dua baseline di dalam satu garis, satu kertas yang Tulisan. sama ya. Kemudian posisi Hmm. tibar tinggi nih Teh Ana. Coba teman-teman lihat nih. Nih ya. Terus posisinya ya, posisi T-nya itu di atas. Itu tuh nih posisi T-nya selalu di atas. Maksudnya T huruf kecil ya. Kalau T huruf besar pasti selalu di atas kan? Ini mah huruf T kecil itu tibarsnya di atas. Berarti ketika seseorang dengan tibars yang posisinya tinggi, itu artinya dia mempunyai target tinggi dalam hidupnya. Jadi kayak tadi Teh Ana tuh eh, udah tahu nih tentang grafologi. Saya ingin menyebarkan ke orang lain. Itu punya target tinggi tuh kayak begitu. Saya udah belajar tentang lingkungan hidup. Saya mau pengen punya kantor sendiri. Saya pengen punya apa tadi Tiana namanya yang pembuangan sendiri kayak gitu. Nah itu tuh punya target. TPST, Nah tempat itu. pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah terpadu. Nah kebayang nggak teman-teman kalau Tiana T-nya ini di bawah, T-barnya di bawah, kepedulian Tiana itu hanya untuk diri sendiri. Nggak akan mungkin Tiana punya bayangan punya tempat pembuangan sendiri, punya kantor sendiri gitu. Itu nggak akan kebayang buat orang yang T-barnya di bawah. Ya gitu ya jadi targetnya eh, tinggi tuh teh Anama terus ini teh Kusnia kok sama sama apa nih teh yang tanda yang saya lihat atau apanya nih Itu kemudian tadi apalagi yang baseline-nya suka oh teh kalau nulis di awal-awal itu flat, nanti terakhiran nanjak, seringnya seperti itu. oh iya nah berarti tipenya sama kata Ana awal-awal tuh masih menjaga diri masih ngeliat situasi nyaman gak ya buat saya ini sesuai nggak ya buat saya gitu. Nah, ketika merasa sudah nyaman, merasa sudah enakan buat Teh Kusnia, maka bet gitu. Itu bisa semangatnya bisa melebihi yang lain. Seperti itu tipenya. Nah, kemudian Teh Ana kita Saita, lihat ya, eh, ya, yang satu tadi Saita, yang masalah tulisan mendatar kemudian menanjak, itu juga banyak sekali berhubungan dengan pola keluarga, pola oh, suami, istri, dan anak-anak. gimana Ketika itu? dalam kehidupan kita ketika dalam kehidupan rumah tangga kita ada jarak, ada luka hati, ada kekhawatiran, ada sering dimarahin, sering deg-degan ketika melakukan sesuatu, sering setelah kejadian kita kena marah atau dievaluasi gitu ya. Itu yang kadang-kadang membekas ke arena luar pun kita jadi merasa nanti aku abis ini dinilainya apa ya, nanti aku bagaimana gitu. Nah hal-hal Iya, itu ternyata membekas banget dalam kehidupan kita. Maka ketika parenting itu menjadi sebuah grafologi juga, ketika anakmu melakukan sesuatu dan itu salah, ternyata bukan langsung dimarahin, tapi adakan obrolan, adakan ini. Itu tuh hal baru banget bagi saya yang lahir di 50 tahunnya. Sehingga itu ke bawah, aku lebih suka kalau aku hidup di yang orang nggak tahu gitu. Aku lebih hmm, suka aku tinggal yang suamiku, anakku, keluargaku nggak ada gitu. Dan itu menurun kepada anakku juga. Aku lebih suka Bu kalau aku pergi ke satu tempat yang nggak ada ibu, nggak ada ayah, nggak ada orang, nggak ada yang tahu aku ini siapa. Aku bisa lebih bebas berekspresi.
Nah, itu tuh ada dari trauma masa lalu, trauma parenting yang itu sangat berbahaya ketika orang tua nggak paham bahwa itu menjadi bekal ketika anak kita tua. Seperti Hmm. saya sekarang sudah 50 tahun, itu masih ke bawah gitu, Saita. Cuman Iya, karena iya. ada grafologi, maka aku bisa mengikis, aku bisa paham, oh aku ada yang salah nih, aku ada yang luka nih, aku harus perbaiki huruf T, perbaiki huruf ini, huruf itu. Itu tuh jadinya indah gitu, Saita. Hmm, hmm, hmm. Iya, Jadi Masya lebih Allah ya. semakin membaik gitu. Jadi di grafologi ini dijadikan sebagai bahan evaluasi diri ya, Teh Ana ya. Bagaimana bisa Iya, mengevaluasi diri dan mengevaluasi atau melihat juga anak-anak kita gitu, karena kita sebagai ibu. Dan tentunya setiap realita kita saat ini ada sebab di masa lalu kita yang mempengaruhi itu setiap kejadian hari ini, termasuk tulisan kita hari ini juga menceritakan kisah kita, penulisnya dari mulai lahir sampai saat ini karakternya terbaca dari tulisan tangan dan tanda tangan tentunya ya. iya. Baik, Teh Ana kita lanjutin ya. Nah, ini Teh Ana nih posisi tiga zonanya seimbang. Jadi bagian atasnya tinggi, bagian bawahnya juga panjang Panjang. gitu kan. Heeh. Iya, Jadi iya. orang yang mempunyai keseimbangan tiga zona ini, apa yang dia pikirkan bisa juga dia lakukan sendiri. Jadi bukan tipe yang cuman mikirin, kamu yang lakukan gitu. Atau bukan juga cuman Halusinasi, eh, bukan halusinasi ya. bener, nggak cuma dipikirin doang, tapi dia bisa lakukan Iya, juga gitu. Ada juga kan iya. tipe orang yang saya mah nggak bisa mikir, tapi kalau disuruh saya kerjakan gitu. Ada juga seperti itu ya. Nah, Ada. kalau kalau Teh Iya. Ana tipe dua-duanya, Teh Ana yang mikirin, Teh Ana yang punya ide, Teh Ana bisa lakukan juga sendiri gitu. Jadi teman-teman nih eh, cocok ya sama Teh Ana yang tadi tuh punya ide membuat apa namanya mengerjakan tentang lingkungan, terus dikerjakan sendiri dengan membawa kresek besar lah, pakai motor, semuanya tuh dilakukan sendiri, termasuk yang grafologi tuh. eh, Teh Ana mendapatkan ilmu grafologinya, kemudian Teh Ana lakukan juga tuh dengan sharing ke orang lain. Keren, keren. Kemudian detail. Nah, coba teman-teman, detail itu dilihat dari mana? Coba. Teh Ana tuh orangnya detail. Pengen tahu. Boleh open Paling mic ya? paling titiknya aja barangkali kalau saya mah. Saya berusaha Ah, untuk ingat huruf I ada titiknya gitu aja saya itu. iya. Iya benar. Sama Jadi huruf Z. detail itu Uh, detail itu huruf I dan J-nya lengkap ya titiknya tuh. Coba lihat tuh. iya. Nah, Awalnya ini. awalnya ketinggalan aja. Nah, Teh Ana tuh orangnya detail banget. Jadi mengerjakan sesuatu dilihat gitu sekecil-kecilnya tuh dilihat sama Teh Ana. Dan eh, ini banyak apa namanya banyak testimoni bahwa ketika kita membiasakan menulis huruf I-nya bertitik itu kita akan terhindar dari pikun, sering lupa gitu. Seperti itu. Tuh kata Teh Kusnia, middle zone-nya juga sudah clean and clear, Teh Ana. Nih, coba kita lihat. Iya. Jadi huruf A sama O-nya tuh tidak ada loop. Ini udah keren. Jadi apa yang diucapkan itu apa adanya. Tidak ada manipulasi, tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Jadi eh, apa yang diucapkan Teh Ana itu memang diri Teh Ana sendiri gitu. Itu eh, kejadiannya memang begitu. Kemudian Teh Ana ini originality, kelihatan kreatif orangnya. Dari mana teman-teman saya melihat originality? Originality itu, nih, saya lihat dari huruf S. Setiap Teh Ana menulis huruf S besar, bentuknya kayak begini. Coba teman-teman lihat Hmm, ya. Ketika menulis huruf S, umumnya nih ya, umumnya kan gini ya. Gitu aja kan ya. hmm. Nah, ketika seseorang menulis satu huruf yang di luar umumnya, tetapi masih indah dilihat gitu. Kon, hmm. Kayak gini kan, Dana. Gitu ya. Ini Iya. kan di luar Iya, terus ke bawah umumnya. lagi.
Di luar umumnya dan masih enak dilihat. Ini tanda-tanda namanya kalau di grafologi originality Hmm, atau tanda kreatif. Tidak mungkin Teh Ana punya origin. kekreativitasan atau tanda kreativitas ada di karakter Teh Ana kalau Teh Ana tidak membuat banyak hal sehingga Teh Ana bisa seperti Teh Ana saat ini sering dipanggil jadi narasumber, membuat ini itu kan butuh kreativitas Teh Ana. Jadi ini yang membuat tanda Teh Ana kreatif itu di tanda huruf S-nya Teteh. Kemudian huruf A nih. A-nya Teteh ini di luar keharusan juga kan? Kalau huruf A harusnya kan begini, ya kan? Umumnya. Tetapi Teh Ana membuatnya di, nah, digitukan kan? A bintang. A bintang. Persisten. Mm-mm. Jadi persisten itu tanda di mana ketika saya ingin sesuatu akan saya lakukan. Eh, Pantang Hmm. menyerah orangnya. Persisten ini. Oke? Jadi teman-teman nih Tapi kalau sering menangis. itu resiko dari orang persisten teh. Iya, karena eh, Oh, masa sih? kalau kita punya Ah, ke, iya, iya, ke iya. Paham. kesungguhan, terus pantang menyerah, tetapi lingkungan kita tidak mendukung, kan ada kekecewaan tentunya ya. Itu resiko seseorang ketika punya Obatnya air mata. ketika punya karakter yang Obatnya berbeda air dengan mata gitu ya. Temennya lah, eh, gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa lingkungannya. ngelihatnya dari situ, dari huruf yang harusnya seperti apa, tapi diperindah, tapi masih enak dilihat itu artinya kreativitas. Kalau teman-teman pengen merubah tulisannya Saita, menjadi, ya, mungkin saya menambahkan yang masalah tulisan S dengan kreativitas ya. mm-mm, Bahwa hukum grafologi itu emang benar adanya. Ketika sikap kita berubah, maka tulisan berubah. Dan mm, ketika tulisan berubah, maka sikap juga akan berubah. Itu saya pikir awalnya sebuah teori. Ketika saya dalam beberapa tahun ikut grafologi, orang yang memandang saya emang, terutama yang memperhatikan dari perubahan aku yang masa jahiliyah ya, dari zaman yang aku terpuruk, kemudian sekarang menjadi bagus, dia bisa menilai, wah sekarang Bu Ana udah pertama tepat waktu. Dulu kan aku mm, sering molor, sering terlambat, kalau ada janji, kemudian ketika disalahkan, aku mengeles. Aku banyak ngomong, tadi macet, tadi ini, tadi itu, kan gitu. Nah, ketika semakin grafologi, semakin banyak perubahan. Ketika aku dikatakan, kamu terlambat, oh iya maafkan, aku salah, selesai. Lalu hari berikutnya aku mencoba untuk, besok ada acara nih, aku persiapan. Walaupun terlambat lagi, dan itu pun aku terima lagi. Jadi sudah tidak, ya saatnya ketika tulisan banyak berubah, karakter berubah, dan harus latihan gitu sih. Itu yang saya rasakan. Walaupun Insya belum Allah. belum sempurna ya, Iya, masih iya. banyak hal lain yang aku masih berantakan juga gitu. Namanya kan proses ya Teh ya. Dimana proses itu pasti ada saatnya salah, ada saatnya belum berhasil gitu. Berarti ketika ada dua hal itu, ada saatnya salah dan ada saatnya belum berhasil, berarti ada pada waktu itu kita sedang berjalan, Ada kita proses ya. sedang Iya memperbaiki ya. diri ya. Kalau tidak ada Iya dua betul hal betul. itu, berarti kita lagi diem, nggak ngapa-ngapain dan itu Iya, tidak akan ada perubahan sama sekali gitu. zona aman ya. Zona Heeh. aman, zona nyaman istilahnya ya. Ya, ya benar, nyaman di zona aman. Oke, next itu broad-mindedness. Apa coba? Saya pernah bahas di grup nih. Broad-mindedness dilihat di tanda apa, Teh Ana? Apa itu Broad Mendes? Saya malah baru tahu. Ah, ketahuan nih jarang di grup. Broad Mendes. Broad-mindedness itu ingatnya ke telinga. Bentuknya itu tandanya di huruf E. Oh, Nah, oh, betul tekusnya, huruf E-nya. Coba lihat, huruf oh E iya, Teh Ana itu loopnya kelihatan nih, E. Ya Broad kan? Mendes. Iya. Itu tuh artinya orang yang bisa menerima saran dari orang lain, bisa menerima ide dari orang lain, bisa menerima nasihat dari orang lain, sesuatu yang baik
di luar sana dia bisa nerima gitu. Oh iya, ini baik buat saya dan saya terima akan saya lakukan gitu. Ketika E-nya nutup, kayak misalkan gini, kan kalau TA nama E-nya gini ya. Maaf ya, ini saya pakai mouse E. Tapi ada orang yang nulis E-nya gini, kayak C. Udah bisa Mak Danang jadi. Itu namanya Udah. eh, narrow-mindedness kalau yang ini. Yang ketutup. Narrow-mindedness itu si telinganya dia nutup, jadi nggak mau dengar apa kata orang. Gitu. Nah, Teh Ana tuh tipe yang mau menerima eh, apa kata orang. Walaupun nih nggak semua sih sebetulnya nih ada ya yang ketutup. Ini ada yang ketutup. Wajar nggak sih di tulisan ada yang ketutup? Wajar. Karena ini menurut guru saya Kang Afif ya yang dari Grafologi Indonesia, justru teman-teman ketika semuanya bulat nggak ada yang kecil itu kayak kita tuh apa ya nggak punya pendirian semuanya kita Bolong terima. ya. Polos Oh, gitu los, semua los, kita los terima. gitu ya. Uh-uh. Hmm. Kan ada saatnya nasihat itu tidak semuanya baik benar nggak teman-teman, ada saatnya Iya. kita harus bisa Penjagaan. memfilter. Nah, yang memfilter tuh ini nih, Teh Ana punya filter, jadi boleh nggak Ada sih. beberapa yang tertutup ya. Hmm. Boleh nggak sih nggak semuanya E-nya terbuka boleh. Karena ketika semua terbuka E-nya broad-mindedness justru jadi semua dia terima tapi dia terkesan tidak sungkan untuk membilang tidak, Menolak ya. menolak kalau si Tidak sarannya bisa tidak bilang sesuai. tidak. Ah, iya ya. Oke, Apa jadi Bang? oke ya, eh, kalau ada satu dua. Tetap ini kan punya Teh Ana mah mayoritas terbuka. Jadi memang Teh Ana orangnya mayoritas mau mendengarkan, mau menerima masukan. Tetapi saat-saat tertentu Teh Ana bisa menolak ketika itu tidak sesuai dengan eh, prinsip Teh Ana gitu. Gitu ya cara bacanya. Kemudian energinya tinggi, energinya besar. Nggak mungkin Teh Ana punya energi kalau tidak besar, kalau Teh Ana tadi tuh membawa bungkusan besar di motor, eh, beraktivitas tinggi ke sana kemari, mengantarkan sampahnya tadi, mengajarkan grafologi, kan itu butuh energi besar ya. Nah, energi besar terlihat dari apa coba? Energi besar. Energi besar itu, ini saya lihat Teh Ana nulisnya tebal. Hmm. Iya nggak Teh Ana coba Tekanannya juga ya. tekanannya tebal. Coba Teh Ana Iya. raba di bagian kertas bagian belakangnya, keraba nggak ada jejak-jejak tulisannya. Wow, berendul-berendul. Nah, tambah tambah Kayak batu-batu kecil. berendel-berendel, tambah berendel-berendel berarti itu tandanya energinya Iya. lebih tambah besar. Kalau nggak kerasa nih, nggak keraba si jejak di belakang kertasnya, berarti energinya lemah. Gitu, Teh. Iya. Berarti Teh Ana cocok ya dengan aktivitas selama ini Teh Ana yang nggak bisa diem kayaknya kan. Ini karena Teh Ana punya energi besar. Ini potensinya. Nah, saya melihat beberapa hambatan, walaupun tidak besar nih. Yang pertama adalah prokrastinasi. Apa itu prokrastinasi? Dilihat dari huruf I titiknya di sebelah kiri. Nah, ini nih kayak ini Hmm. nih. Iya. Iya, iya. Itu, ya kan? Iya. Kan Iya. huruf Kalau ada I apa-apa kan itu, sampai huruf I masukin itu dulu. idealnya Ngomong jadi orang. tepat di atas, Di atas. ya kan? Sementara Teh Ana ini sebelah kiri. Apa Masukin sih dulu. prokrastinasi? Saat-saat tertentu bisa jadi karena capek, bisa jadi karena banyak kerjaan, banyak yang harus dikerjakan dalam satu waktu. Teh Ana bilangnya gini, ntar ini dulu, ntar 5 menit lagi gitu. Penundaan gitu ya. Ini prokrastinasi ini gini. Tetapi Malam, coba lihat tidak malam banyak tang ini ya.
Nih sebelah kiri. Kalau dari kalau misalkan dari satu kertas ini semua Ada prokrastinasi banyak. itu adalah kekurangan. Itu Oh iya. satu hal yang Karakter ya. negatif. Heeh. Karakter Tapi berarti ya, karakter. karakter. Tapi kalau Teh Ana kan nggak semua nih yang ke kiri berarti itu boleh Apa dibilang tuh? kali-kali Teh Ana prokrastinasi gitu. Jadi kalau teman-teman melihat satu tanda dari satu kertas ini ngelihat ada dua misalkan ya prokrastinasi. Ih, kamu mah suka menunda-nunda orangnya. Enggak gitu bacanya. Jadi bacanya kalau misalkan sedikit sasar tertentu Anda itu termasuk prokrastinasi, menunda-nunda. Bisa jadi karena lagi banyak kerjaan, bisa lagi capek misalkan gitu. Nah, itu ya Tiana ya. Saita, Benar ya? Saita tadi, Saita tadi ada adikku juga itu, Atirati Hidayah. Mereka itu yang keren-keren tuh, mendukung saya. Masya Ada Allah. Atirati Hidayah, ada Ayu Suhei, itu adikku nomor 6 dan 7. Kebalik. Nomor 7 dan nomor 8. Masya Allah. Kan satu keluarga ketika bisa saling menguatkan itu semuanya hebat pasti. Keren, Nah, keren. next. Nih dua lagi ya izin ya. Agak lebih dari jam Iya, mangga. 11. Tibarsnya kurang panjang. Tapi kembali tidak semua. Ini nih ya, tibarsnya kurang panjang. Kalau yang ini ya Tuhanmu. Itu teman-teman. emang huruf T-nya besar. Nah, ya, tibars ini dilihatnya di ini ya, T huruf kecil. Ini kan panjang Iya. nih terusnya. Ini juga panjang, tapi ini juga panjang. Tapi di bawah jadi ada sebagian yang mengecil nih. Coba kita lihat. Nah, bukan mengecil, jadi pendek gitu. Ini teh, ini jadi kecil ya. Ini saya hapus dulu. Ini Iya. mana Oh, lagi gitu. yang pendek? Ini pendek. Nah, kan? Ingat, yang spasi atas itu kan relatif panjang-panjang ya, si tibarsnya. Tapi di bawah nih, di alinea akhir, Teh Ana tuh tibarsnya pendek-pendek. Tibars itu ibaratnya tangan. Kecil semua. Nih ya, si tibars itu Iya. ibaratnya tangan. Tangan kita ketika tangannya panjang, jangkauan yang kita bisa lakukan itu akan lebih banyak dibanding dengan tangan kita cuman segini. Yang akan kita jangkau cuma segini-segini aja gitu. Nah, makanya teman-teman lebih baik jika tulisan teman-teman itu tibarsnya panjang supaya apa yang bisa kita lakukan lebih banyak lagi, kita bisa melakukannya Lebih lebih luas. yakin lagi, lebih luas lagi gitu. Terus kenapa Teh Ana terlihat ini di atas panjang di bawah pendek? Bisa jadi itu tadi Teh Ana tuh kan semangatnya tinggi, energinya tinggi. Tetapi terkadang Teh Ana tuh lupa diri. Badannya butuh istirahat, badannya juga butuh diperhatikan, pengen diperhatiin nih Teh. Jadi ada saatnya, "Ah, udahlah segini aja cukup, saya lagi capek," misalkan gitu ya Teh Ana ya. Mm. Ya kan? Jadi bacanya gitu. Coba kita lihat lagi nih. Ini ya. Nih teman-teman. Di bagian atas, paragraf atas, T-nya besar, panjang, yang tambah bawah tambah pendek. Jadi itu menandakan bahwa ketika di awal-awal Teh Ana itu dari sisi ini ya, bagaimana Teh Ana mengerjakan sesuatu, mempunyai target tinggi, kemudian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Tapi pada ujung-ujungnya kan Teh Ana mengerjakan sesuatu tuh energinya tinggi, semangat tinggi, yakin. Tapi ketika sudah pada akhirnya energinya sudah mulai habis, ya sudahlah segini aja buat saya mah cukup gitu. Nih artinya tuh ke bawah begitu. Segini aja deh, nggak usah sampai sana. Eh, yang tadinya 10 2 3 aja cukup kok karena sudah capek gitu, Teh Ana. Jadi mungkin eh, apa namanya? Saran saya, Teh Ana lebih menstabilkan lagi si T-barsnya supaya ketika
energinya sudah mulai menghabis gitu, nggak terlalu jomplang gitu. Yang awalnya Teh Ana di atas bisa mengerjakan 10 pekerjaan, ketika Teh Ana sudah kehabisan energi, nggak langsung kedua gitu kerjaan yang dikerjakan diselesaikan, tetapi bisa jadi dari awalnya 10 jadi 7 atau 6 gitu. Seperti itu Ya, Teh. nambahin Seita, nambahin Ya. ya. Eh, ini juga sama seperti yang temanku bilang, yang dokter Mita yang di awal mengenalkan aku dengan grafologi ya. Jadi dia bilang gini, Bu Ana terbiasa lari cepat nih 100 meter, shred menang. Tapi Bu Ana nggak punya kekuatan untuk lari maraton. Hmm, Jadi bener. belajarlah untuk energimu dibagusin untuk lari maraton, berpikir jarak jauh, jangan sekali main jedet abis itu tiarap. Nah, Mulai latihlah untuk cadangan energi, grinding minggu depan apa materinya, ini apa materinya, mulai berpikir dari sekarang, jangan main sprint aja gitu kan. nah Jadi itu emang emang bener jadi. ya, ya itu tuh kayak gitu asumsinya bener banget. Jadi eh, apa namanya pas pas eh, pas lari star langsung dihajar gitu, langsung gaskeun gitu Teh Ana. Nggak mikir bahwa ini tuh lari maraton yang jaraknya jauh. Jadi harus hemat-hemat energi gitu Teh. Dan karena Iya. energi Teteh banyak yang dikerjain, eh, apa namanya banyak yang dipikirin, terkadang keluhan kesehatannya di area kepala ya Teh Ana. Sering Kalau pusing, di daerah misalkan kepala itu malah saya jarang, Saita. jarang Kalau ya. dari segi kesehatan, saya kalau termasuk tipe yang kalau saya capek, Mas tolong dong saya capek, pijitin sedikit langsung tidur. Kemudian juga Hmm, tidak memikirkan, mungkin karena masih bermain fisik juga ya. Kalau kalau keluhan yang pusing, mungkin sudah ditanggung suamiku kali saya itu. coba kenapa saya menyampaikan bahwa ada kesehatan di bagian fisik? Ini saya lihatnya gini Teh. Bisa Gimana jadi gimana? mungkin sekarang belum terasa, tetapi ini harus yang Teteh jaga gitu ya. Iya Di iya, perhatikan deh sekarang ya. betul. Apa itu sih? Di huruf atas itu banyak garis hilang. Oh jadi mana nih? Silang. Coba. Heeh. Garis hilang Kalau di garis bagian atas silang. nih Teh. Teman-teman bisa lihat nggak sebagian? Nah, ini garis hilang kan? Oh, Nih, oh ya? Oh iya iya. menipis. Nah, itu tuh Betul betul. bagian-bagian atas yang garisnya menghilang itu bisa jadi ada indikasi sesuatu di kepala, bisa Hmm. jadi sering pusing atau bisa jadi mungkin sekarang belum ada tapi udah ada indikasi gitu. Bisa jadi mungkin karena Teh Ana energinya besar, semangatnya tinggi, nggak kerasa, nggak dirasa gitu. Padahal sebetulnya kayak kayak gini, seseorang itu punya kadar rasa sakit tertentu ya. Ada yang sakit sedikit udah kerasa, ada yang sakitnya harus full banget baru dia kerasa. Nah, bisa jadi karena Tiana energinya tinggi, semangat tinggi, ketika ada keluhan di kepala nggak terasa sama Tiana, padahal ada gitu. Teh, Seita, ya, mungkin kalau yang saya masukkan di kepala itu dari segi pemikiran. Jadi saya itu memikirkan nanti kalau saya meninggal dunia, apakah dosaku akan terampuni atau anakku hmm, bagaimana? Nah itu masuk ke dalam ranah pemikiranku yang kok orang pada nggak paham sih nanti kita kalau mati bagaimana? Kita banyak hmm, dosanya, kita ada tanggungan. Kenapa sih kok mereka nggak memikirkan itu? Wah, itu yang masih iya, sering ada di kepalaku, Saita. Tapi iya belum bisa, sampai ke taraf pusing atau sakit kepala itu enggak. Tapi iya, mikirnya keras banget emang, mikirnya keras hmm, banget di kepalaku gitu. iya. Tapi kalau itu sering terus-terusan dipikirkan, Teh, akan mengganggu juga kan Bahaya ya. lama-lama. Nih, itu ada Ya, lagi. nanti saya Kalau perbaiki tulisannya supaya tidak menimbulkan benih itu berarti. enggak Kan teh, gitu jadi ya, dilatih mungkin lebih ke omongannya. ini teh. Eh, mudah-mudahan ini tidak bukan apa sesuatu yang kejadian ataupun misalkan ada ini bisa dihilang dengan seiring waktu. Dengan caranya apa? Jangan terlalu Mm. overthinking, jangan terlalu banyak memikirkan kayak tadi ya. Eh,
ya kan Teh Ana mengajarkan kepada saya bahwa ikhlas aja gitu. Nah, itu lebih diikhlasin lagi Teh karena ini terlalu banyak yang Teteh bebankan ke pikiran Teteh gitu. Kepala sendiri ya. Oh ya, ya ya. Baiklah. Terima kasih Saita, ilmu baru. Ya, sama-sama. Gitu ya Iya teman-teman, ya. coba kita lihat kolom chat. Oh, mandiri, ada huruf G yang mengayun. Iya, huruf G yang mengayun. Kemudian hmm, mandiri. Mandiri itu dari apa? Coba teman-teman dilihatnya. Kalau di tulisan tanda tangan nih Teh Ana tuh tipe orang yang apa adanya. Jadi kalau teman-teman melihat Teh Ana hari ini di online, kalau ketemu sehari-hari juga seperti ini juga, gitu Teh Ana ya, nggak jaim-jaim orangnya. Belum, belum jaim nih. Sekarang masih di tempat sama ya kayak gitu di narasumber ya, ya lebih bagus sih kalau narasumbernya. Tapi kalau kalau jaim mah capek Teh. Ah itu dia, capek punya topeng banyak ya, biasa aja Iya dah. betul. Jadi gitu ya teman-teman, kita bisa belajar dari tulisan tangan Teana, beberapa potensi baik yang dari Teana itu bisa kita ikutin seperti bentuknya mengalir, walaupun apa namanya di sini gabungan antara cetak dan mengalir itu bisa kita ikutin juga. Kemudian baseline-nya menanjak ya cenderung menanjak sebetulnya karena nggak semua menanjak, ada yang datar, ada yang menanjak. Kemudian eh, zonanya seimbang nih teman-teman. Bisa ikutin juga nih sama teman-teman bahwa bagian atasnya ada, bawahnya juga panjang gitu. Kemudian detail. Originality tadi ingat ya, bentuk yang seharusnya seperti apa tapi diperindah tapi masih bagus kita lihat itu namanya originality dengan artinya kreatif. Broad minded itu dari huruf E, ingat telinga bahwa eh, pribadi yang broad-mindedness itu mau menerima saran-saran, ide-ide dari orang lain. Energi besar itu dari tekanan. Tadi Teh Ana udah konfirmasi bahwa tulisan tangannya ketika diraba bagian belakangnya sangat kerasa green deal-nya katanya gitu ya. Yang harus dihati-hatikan itu prokrastinasi, huruf titiknya di sebelah kiri ya. Jadi ada saatnya penundaan. Bisa jadi ketika lagi capek, ketika lagi banyak yang dikerjain seperti itu. Kemudian tibarsnya kurang panjang yang tadi, tapi insya Allah hambatannya bukan hal yang urgent yang harus banget diperhatikan. Ini hambatan kecil yang insya Allah bisa tetap mengoptimalkan potensi yang Teh Ana dapat. Gitu ya Tidak Teh Ana. sampai harus kok, tidak sampai harus ke UGD gitu saya ya. Ya Tapi harus. perbaiki dengan grafologi, Ya. lebih konsisten di menulis, Mm-mm. lebih selama ini aku praktek menulisnya emang kurang karena ke bawah praktek di lingkungan sampah yang banyak. Nanti setelah Mm-mm. ini saya akan belajar lagi praktek menulis yang 10 menit pagi sore, insya Allah akan semakin berkurang hambatan-hambatannya. Insya Allah. Iya sip. Semuanya ada waktunya ya Teh ya. Nah, teman-teman, saya Iya. ingin menginformasikan sedikit bahwa di grup belajar grafologi bareng Sainta ini, mulai tahun ini akan ada perubahan tema. Kalau kemarin kan kita berjalan apa adanya, terkadang tanpa seingatnya gitu kan ya. Nah, saya ingin memberikan sesuatu yang lebih baik lagi di tahun ini. Jadi, dalam 1 bulan itu ada event online kita yaitu minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu pertama seperti hari ini Grafologi Inspiring Forum di mana yang saya hadirkan adalah member-member dari grup belajar grafologi bareng Sainta yang mempunyai inspirasi gitu seperti Tiana hari ini. Siapakah bulan depan nanti kita lihat ya. Kemudian kan kedua itu harinya memang menyesuaikan, tetapi kita akan fokus belajar tentang tulisan tangan. Nah, pekan keempat fokus belajar tanda tangan. Gitu ya. Jadi nanti minggu ke depan nih, minggu mulai Senin sampai hari Ahad, kita akan belajar tulisan tangan nih. Jadi teman-teman yang belum ada di grup grafologi bareng Sainta, boleh ajak temannya untuk gabung karena kita akan belajar tentang tulisan tangan nanti minggu depan.
Kemudian pekan keempat akan fokus belajar tentang tanda tangan. Nah, pekan ketiga ini kita akan ketemu lagi online. Tanggal 18 insya Allah saya akan sharing bagaimana tiga tipe orang memandang resolusi melalui grafologi. Kan tahun baru kita terkadang punya resolusi pengen A, B, C, D. Kira-kira kita mampu nggak sih menyelesaikan resolusi kita kalau melihat dari tulisan tangan kita? Gitu ya. Nanti kita belajar lagi ketemu online lagi di tanggal 18 insya Allah. Nah ini eh, jamnya sama seperti hari ini. Nanti infonya akan disampaikan. Nah ini sedikit iklan. Eh, Kalau ada mungkin teman-teman ingin lebih apa namanya mengetahui analisa karakternya lewat tanda tangan, lewat tulisan tangan, nanti boleh menghubungi saya dengan investasi sekian. Baiklah, ini sudah selesai, Tiana. Belum saya mau terakhir nih, bukan. Maksudnya begini, bahwa yang saya rasakan ya, eh, menulis menulis tangan itu ABCD itu orang masih menganggap hal sepele dan tidak direken untuk sebuah perubahan. Mereka berpikir takdir itu ada di tangan Allah kan gitu. Mereka tidak paham kalau Allah juga menurunkan ilmu grafologi untuk mengubah takdirnya. Kau pengen pintar. Jadi cobalah untuk belajar mendengarkan apa kata orang walaupun tidak harus mengikuti. Karena kalau kita udah berusaha mendengarkan, one day kita dapat hidayah, itu akan masuk dengan sendirinya. Ya, ya, betul. Mungkin itu juga bisa untuk dijadikan cara untuk merubah sesuatu yang kita jahiliyah, radikal dan lain-lain. Tapi ternyata sudah ada perubahan meskipun di mata orang masih sama gitu. Tapi kita kan yang merasakan. Itu sih kayak gitu tentang grafologinya tadi. Dan harus Oke. harus rajin latihan menulis gitu. Itu Iya, yang saya iya. kurang ternyata. Saya kurang latihan Saita. Iya, nggak Maafkan. apa-apa. Kita saling ngingetin ya, Iya, iya, iya. saling mengingatkan. Baik, teman-teman, ada yang mau menyampaikan nggak? Apa sih yang kita dapatkan dari obrolan sama Teh Ana ini? Yang mau open mic boleh ya? Satu orang barangkali. Kalau saya, Teh Ana, terima kasih sudah menghadirkan sosok Teh Ana hari ini yang Allah izinkan ada dan berbicara di depan kita semua. Yang jadi apa yang saya dapatkan adalah pertama ketika kita mengeluhkan sesuatu, izinkan itu sebagai respon kita terhadap kepedulian kita ke lingkungan dan kita sadar Iya, bahwa kita masih punya rasa gitu ya. iya, iya. Kalau daripada hare-hare gitu kan, apa sih hare-hare bahasa Indonesia? Nggak Cuek, peduli, cuek, cuek. cuek Iya, gitu cuek. kan, berarti itu nggak ada kepedulian. Tapi jadikan kepedulian itu naik level menjadi satu tindakan nyata gitu untuk memperbaiki apa yang kita keluhkan tadi gitu ya Tiana ya. Berkelanjutan, sustainable dari protes, lalu analisa, lalu bergerak gitu. Nah, itu tuh ya. Nah, satu lagi bergeraknya Tiana pakai ilmu. Jadi Iya. beneran jadi gitu. Beda kan kalau ada yang bergerak tapi asal nggak pakai ilmu. Kalau Tiana mah bergerak pakai ilmu. Kemudian ketika ilmunya sudah dapat, Tiana tidak sungkan untuk berbagi ke orang lain. Ketika Biar eh, aman, biar aman ilmunya teh bagikan ke orang lain. Nanti kalau kita kurang, minta lagi dari sisi yang lain gitu. nah, ketika kita Iya, iya. sudah berbagi, maka itu bagian dari syukur kita kepada Allah sudah dihadirkan ilmu itu, dan ketika kita sudah Iya, bersyukur, maka Allah limpahkan syukur itu lebih banyak lagi. Seperti iya. yang kita lihat bagaimana cerita Teh Ana hari ini. Gitu Teh Ana, Masya Allah. Luar biasa, terima kasih Alhamdulillah. Teh Ana nih. Sangat menginspirasi buat saya tuh kata Teh Yuli, terima kasih sudah berbagi dan menginspirasi. Kata Teh Eni, terima kasih semangatnya memotivasi. Barakallah. Eh, Alhamdulillah sudah mulai mencontoh Bu Ana di bagian memilah sampah walau masih belum maksimal sama Teh. Saya juga seperti itu. Belum sama Siska Teh Ana tapi minimal sudah memisahkan si sampah dapur dengan sampah yang itu gitu karena justru itu yang membuat bau kan ya.
Terima kasih Bu Ana. Dan satu lagi, tugas kita tidak usah sempurna seperti petugas sampah, tapi lakukan dari yang kita bisa aja. Jangan terlalu over kepengin, nanti malah habis yang biasa aja. Tapi Masya, konsisten gitu. Di dapur aja deh, nggak usah di dapur orang lain, dapur kita aja dulu gitu. Kalau nah, sudah yuk, aman baru dapur tetangga. Masya Allah, teman-teman jadi tambah semangat gak nih kita peduli lingkungan mulai dari dapur kita sendiri gitu ya. Ini khususnya ibu-ibu yang ada di sini. Yuk kita mulai peduli lingkungan. Jangan cuman protes, tapi kita melakukan aksi nyata mulai dari diri kita, mulai dari yang termudah, mulai saat ini, mulai dari diri sendiri gitu. Gitu ya Teh Ana. Masya Allah, ini 3M. 3M ya teh, 3M. apa tuh? Aagi meta mah. Mulai dari sekarang, mulai dari diri kita, mulai dari yang termudah. Dan 3P. Ada program, progres, dan profit. Gitu katanya Masya Saita. Allah, benar-benar. Ujung-ujungnya mudah-mudahan apa yang kita lakukan profitnya dunia akhirat gitu teh ya. Amin. Iya, iya. Oke, Masya Amin, Allah. amin. Terima kasih Teh Belum Ana. banyak nih, belum berakhir ya. Ya, Belum. Ya, sama Teh Hana. gimana? Eh, Gimana coba? Ya, saya mau tertarik nanya. tadi ngajarin apa? Ngajarin anak-anak situ ya grafologi. Mana kasih pemahaman. Ya, saya ingin seperti itu, tapi saya sendiri anak saya belum berhasil. Saya juga ngajar ini ya, saya ingin coba mempraktekkan itu ke murid-murid saya. Pengertian itu yang nggak diremeh. Oh iya. Gimana Teh Ana? Eh, Menurut Teh Ana mulainya dari gimana dulu nih untuk mengajarkan grafologi ke anak-anak tadi? memang awalnya juga aku diremehin, aku capek, energi gue habis karena aku belum mapan dengan diriku. Jadi sekarang aku punya ilmu, kalau kita sudah mapan, kita sudah mencoba, fondasi kita kuat, maka baru dibagiin gitu. Jangan kita masih oleng, nyetir, kita udah bagi-bagi. Akibatnya kita malah nggak fokus. Minimal kita pelaku dulu. Pelaku lah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kan sudah agak kuat tuh pegang setirnya. Baru noleh-noleh dikit, ngelatih gitu. Kalau belum nyetir, belum praktek, rugi Bu. Cuma dapat marah-marah aja. Karena kita juga belum stabil. Jadi kalau menurut saya, kita dulu yang praktek nulis. Jadi kita paham ketika, kok aku nggak bisa nulis teratur ya 10 menit. Iya, aku juga dulu kayak gitu. Kok tulisanku masih segitiga ya? Iya, aku juga dulu kayak gitu. Nah, itu yang lebih keren, Bu. Kita merasakan apa yang teman kita rasakan. Karena kita adalah pelakunya. Itu sih saran saya. Berarti mulai dulu aja dari diri sendiri, nulis dulu. Kalau sudah mulai enaken gitu ya, dan mulai merasa ini saya udah kerasa nih nyamannya, baru sharing gitu ya Teh Ana ya. Kalau versi Teh Ana Iya, ya. iya. Jadi pondasi kita ada dulu gitu, saya jangan main-main baru dikasih SIM, belum belajar udah main setor aja. Itu mah malah merusak kita, merusak Hmm. energi kita, bukan merusak yang kita latih. Yang dilatih mah cuek-cuek aja gitu. Ibu ngomong apa sih? Ibu kok nyuruh-nyuruh terus? Ah, sedih saya saat digituin. Sekarang udah nggak sedih, ya udah biarin dah. Mungkin kamu belum dapat hidayah. Insya Allah, iya ya. Jadi kayak gitu. Iya. Ya mudah-mudahan menginspirasi ya apapun yang Teh Ana sampaikan hari ini buat saya sih dapat banget poin-poinnya, dapat banget semangat dan motivasinya. Semoga teman-teman yang lain juga ikut gerak untuk melakukan apa yang kita bisa. Baiklah, karena waktunya sudah lewat banget ini, terima kasih sudah tetap Saya hadir. saya belum ngucapin terima kasih. Saita, terima kasih ya. Udah dianalisa. Sama-sama. Nanti ketemu lagi kita di grup apa namanya Di kelas. Di kelas. kelas online ya kita ya di eh, apa namanya grup WA. Nanti kalau teman-teman ada yang belum masuk grupnya WA boleh di itu
diundang aja ke grup WAG belajar bareng grafologi karena kita akan bisa sharing-sharing di sana. Seperti itu. Ya, Itu siap, demikian siap. ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang masih standby sampai jam 11.28 ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa dijadikan penguat kita untuk bisa bergerak lebih maju lagi, lebih baik lagi di tahun ini. Dan semoga setiap apa kebaikan yang kita lakukan, yang sumbernya yang Allah takdirkan lewat Teh Ana, maka pahalanya pun ngalir kepada Teh Ana dan teman-teman juga bisa Amin. melakukan menyebar apa yang kita dapat ini ke orang lain di sekitar kita. Gitu Teh Ana, hatur nuhun, Amin. sehat selalu dan tetap semangat untuk Amin. terus belajar. Teman-teman boleh Amin. foto dulu sejenak. Ya, foto yuk. Kalau Habis eh, itu habis itu makan siang di rumah masing-masing. nah iya, yuk kita foto bersama dulu. Kalau yang berkenan untuk nah, iya ada Teh Yuli, ada Teh Eni, Teh Eni Surabaya ya. Salam Ya. kenal, ada Teh Ati, Ibu Eni Inayat. Tuh kan jadi Eh, kelihatan. itu kakak saya pertama, Saita. Eni Night itu kakak saya pertama. Dia punya adik 7. Masya Allah, pantesan saya lihat Ibu Aini ini kok wajahnya kayak ngelihat Teh Ana, tapi bukan Teh Iya, Ana gitu. Masya Allah. Yuk kita anak foto dulu. anak pertama beliau. Ya, Eni di Kalimantan dia, Saita. Masya Allah, salam kenal Ibu. Yuk kita foto dulu senyumnya dong senyumnya. Ya, mana sih itunya gambarnya? Oh, sip. Oke, Ci, 1, 2, 3. Oke, sebentar saya ini dulu amankan dulu. Harusnya punya slogan grafologi, Saita. Salam Kenapa? grafologi. Harusnya punya slogan grafologi. Kalau lingkungan kan salam 3R begini. Kalau salam Oh, grafologi gimana, Saita? ya Buat. nanti kita coba bayang pikirkan ya Tiana. Oke, ya satu lagi dong. Eh, pakai gaya mau mau begini, mau begini, mau begini. Gaya cantiknya. Begini aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang hadir hari ini. Semoga keberkahan selalu menyertai semua, sehat selalu, bahagia selalu, dan sampai bertemu lagi 2 pekan lagi di acara online bersama Sainta Grafologi. Maaf lahir batin, terima kasih Tiana dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saita. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan.